Yo, welcome back to my channel. Sama saya lagi, Yusuf Rizky Ramadana. Pada materi kali ini kita akan bahas tentang kerjasama internasional, yakni di bab terakhir dari semester 2, bab 5. Yang kita bahas hari ini adalah pengertian manfaat dan jenis-jenis. Langsung saja, kerjasama internasional itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Negara kita Indonesia itu ikut UNICEF, yakni dari dana anak-anak dari PBB. Kemudian ada ASEAN yang kita banyak ketahui, APEC kerjasama ekonomi Asia Pasifik, kemudian PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga yang lain yang diikuti oleh Indonesia. Setelah kita mengetahui kerjasama internasional, perlu kita ketahui ada manfaat dari kerjasama internasional tentunya. Yang pertama, untuk memajukan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan peningkatan tenaga kerja. Setelah adanya kerjasama internasional antara satu atau dua atau lebih dari beberapa negara, itu akan membantu banyak untuk negara kita. Terus ada lagi memperoleh kemudahan bahan baku. Dari adanya kerjasama internasional ini tidak ada hambatan, jadi manfaatnya cukup banyak dari negara kita maupun negara yang akan kita buat kerjasama. Kemudian ada masuknya modal asing, terus ada kesempatan menimba ilmu. Jadi semisal kalau negara Jepang itu kan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologinya sangat tinggi, jadi kita bisa belajar dari situ untuk mengembangkan dan menciptakan teknologi di negara kita sendiri. Dan yang terakhir, memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia. Daya tawar ini sudah pernah kita bahas dalam kurs. Kalau kita bisa memanfaatkan kerjasama internasional ini, nantinya kurs kita akan bisa menjadi menguat atau lebih baik lagi. Nah, dari adanya keenam manfaat, nanti bisa jadi menurunkan harga pokok produksi atau harga jual, harga beli dalam negeri kita pun menjadi cukup murah, seperti itu. Terus ada bentuk-bentuk kerjasama internasional atau jenis-jenisnya. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Bilateral ini cukup untuk dua negara saja. Contohnya ada Italia dengan Vietnam. Jadi Italia ini menginvestasikan investasi berupa modal atau uang kepada Vietnam untuk sektor budaya dan alam. Kemudian ada India dan Belarusia. India dan Belarusia ini saling bekerjasama dalam bidang pembangunan dan pertahanan. Kemudian ada Tiongkok, China dengan Sri Lanka. Cina ini menginvestasikan ke negara Sri Lanka jangka panjang di sektor pariwisata. Kemudian ada India dengan Afghanistan untuk sektor pendidikan yang ingin tidak ada hambatan untuk kerjasama dari kedua negara tersebut. Kemudian ada kerjasama regional. Regional ini dalam satu kawasan, semisal Indonesia ikut ASEAN. ASEAN ini ada 10 negara. Kemudian ada APEC, Asian Pacific Economic Community. Kemudian ada kerjasama ekonomi multilateral. Multilateral ini lebih dari dua negara, tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Contohnya ada ICSID, yakni tentang investasi, menangani investasi di seluruh dunia. Terus ada IFC tentang finance, pembayaran. Kemudian ada PBB. Terus ono ILO, International Labour Organization. Labor ini adalah tentang ketenagakerjaan. Terus ada World Bank. Setelah ketiga ini ada lagi kerjasama ekonomi antar regional. Ini
dari suatu kawasan bekerjasama dengan kawasan yang lain atau negara yang lain. Contohnya dari ASEAN plus 3 Instagram. ASEAN plus 3 itu ada, jadi negara ASEAN ini bekerjasama ditambah dengan negara Jepang, China, dan Korea Selatan. Kemudian ada ASEAN plus 6. ASEAN plus 6 ini ditambah dengan negara India, China, terus ada Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, New Zealand. Terus ada kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Di sini ada Asian Development Bank, yakni dalam pembangunan bank. Jadi tujuannya adalah untuk pembangunan. Kemudian ada OPEC, organisasi minyak petroleum economics. Kemudian ada ASEAN Productivity Organization. Kemudian ada kerjasama unilateral. Unilateral ini mencakup suatu tindakan sepihak. Tindakan ini muncul karena ada beberapa negara yang tidak suka dengan kebijakan dari negara yang lain, seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.